yang berbahagia, acara selanjutnya kita bacakan. Pergi ke purnama mencari ikan, ikan digulai lemak bersantan. Kata sambutan dari alumni, mari kita dengarkan yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu saudara Darwis. Kami jemput, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Darwis tidak pernah marah, tapi dia terus menjadi praktisi, aktivis untuk orang-orang yang telah memberi ilmu. Jadi saya menyampaikan sambutan ini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa doa-doa dari hari ke hari terijabah, di mana di surga Allah Ta'ala itu yang paling nikmat adalah nikmat silaturahmi. Hari ini walaupun kita belum melintas masar, belum melewati sirat, tapi kita sudah jenis golongan orang-orang yang bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa sampai ketika waktu kita dibatas. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati saudara ketua panitia yang bertungkus lumus merumus terbentuknya acara Suarindu Alumni ini. Dan ucapan terima kasih kepada jajaran pengurus, penasehat panitia, karena dalam musyawarah total terakhir dipilih Bandar Bakau ini sebagai tempat acara kita. Karena beberapa lokasi sempat beredar dalam grup, saya lihat ada di Pantai Marina, ada di Pantai Purnama, ada di Bandar Bakau. Secara filosofi kejiwaan alumni, saya seperti merasa dipilihnya tempat ini bukan dari sisi ekonomi, tapi di sisi persaudaraan. Dan kenapa saya mau berdiri di sini? Kesempatan yang sangat baik menurut saya hari ini, di mana ibu guruku Darwis Muhammad Saleh itu adalah bagian dari alumni Seniman Negeri Dumai yang saat ini dikenal dengan tokoh oposisi dalam lingkungan. Di dunia maya mungkin sering kalian pantau saya, tapi terus terang kepandaian atau kecerdikan keilmuan saya banyak dapat dari guru manajemen. Tanpa manajemen, Bandar Bakau ini tidak akan bisa lurus ke undang-undang dan aturan. Planning, controlling adalah dulu pelajaran ini kurang saya resapi. Iya, betul. Saya salah satu murid yang cuma punya satu lembar buku catatan. Taruh di kantong. Saya orang yang tak punya buku diskontro. Saya tak punya buku jurnal. Karena buku jurnal itu besar, Bu. Jadi saya cuma buku isi 40. Di situ matematika, di situ beragama, di situ steno, di situ statistik,
Semuanya di situ. Selebihnya puisi. Selebihnya adalah puisi-puisi saya yang hanyut, yang tak ngerti. Itu dulu. Lalu rupanya Bu, semuanya itu ketika ilmu manajemen, ini konsesi Bu. Dengan sistem manajemen ternyata tidak ada yang tidak bagus dari sistem birokrasi. Itu yang saya alami. Jadi setua ini terus saya bangga dengan Idrus melihat saya menuju Istana Negara. Jadi kenapa waktu saya di Istana Negara dipanggil oleh Presiden terhadap wilayah ini, Idrus diseraknya Bu, koran Rumah Pos, Riau Pos dulu. Biasa-biasa aja Bu, tapi begitulah sahabat. Taufik Ibrahim adalah orang secara sistem pemerintah Kota Dumai membangun Bandar Bakau, itu yang kita lewati. Itu Bu, lihat, itu Pak Taufik Mangendol. Nah, itu secara apa? Secara sistem birokrasi. Saya menjadi aktivis, memohon bangun dulu. Tanpa di dewan lagi Bu, tanpa di dewan. Akhirnya bisa dengan sistem. Orang hutanan Bu, tapi yang ahli hutanannya saya. Yang ahli hutanannya saya. Jadi setiap saya berurusan seminar, Tintin ini selalu mengatakan itu teman saya Pak, itu teman saya. Dia mengatakan dari situ teman sekolahnya. Ini tak bisa dibayar. Persaudaraan seperti ini tak bisa dinilai. Terus terang, saya bisa mengaji karena Zola Bu. Saya bisa mengaji karena guru emak saya guru ngaji Bang, tapi tak tamat dengan emak saya. Saya tamat dengan Zola. Jadi itu bentuk apa? Lalu ada Selamat Susanto. Selamat Susanto ini ketika Bandar Bakau ini belum selesai status hukum, sekarang sudah selesai Pak Taufik, Pak ini sudah selesai, sudah milik masyarakat terutama alumni. Orang yang paling tahu beringasnya saya berhadapan ini dilestarikan. Nah, ini Selamat ini. Waktu itu dia masih bawa oplet. Ya, semua berpengaruh. Lalu ada Atun. Ketika saya keliling Asia Tenggara, pulang tahun 92, saya waktu karnaval Bu, sama Atun pasangan saya. Atun petani, saya nelayan. Kenapa saya jadi nelayan? Karena simple Bu, tak cari baju adat, tak minjam baju polisi, tak minjam baju apa, saya jadi nelayan. Atun jadi petani. Pada kenyataannya saya memang pengurus nelayan rupanya. Pada takdir selanjutnya rupanya, padahal waktu saya jadi nelayan itu kena malas saya Bu kan. Karena kalau karnaval itu kan cuma bawa joget aja. Jadi air minum saya di Bakul Atun. Air minum saya di Bakul Atun. Jadi modus itu. Lalu di sini ada Bejo. Bejo. Ya, tapi di detik-detik terakhir saya dengan sahabat kita Samsi, ya almarhum, saya dengan Samsi Bu, Pak Mardi tidur bersama di hotel Jakarta. Cuma bercerita, Yung, saya manggil Samsi itu Yung. Yung apa betah tinggal Jakarta ini, gitu kan? Rupanya jawaban Samsi waktu itu simple. Anak-anak udah besar dan udah punya rumah BTN. Jadi kalau balik pun Yung cari dari nol lagi ke Dumai. Itu jawaban Samsi. Lalu yang kami bicarakan Bejo. Dengan Samsi saya bicara Bejo. Nah ini Yung, Bejo nih tolong nih, dia kasih oleh-oleh, saya harus bawa. Dan Samsi bukan sekedar berteman Bu. Saya ke Jakarta urusannya dipanggil menteri.
Saya bingung mau ke Jakarta, mau jauh-jauh ke kampung. Ini mana kawan bual ya? Kawan bual mana nih gitu aku kan? Oh, ini sampai Jakarta tak tanggung lagi dong tuh. Tapi tak ada kawan bual. Samsi lah orang yang datang menuju saya dari Bekasi. Dari Bekasi, beliau tuju saya di Jakarta cuma untuk nemani saya tidur di hotel. Itu Samsi. Akhirnya berita dukanya saya terima setelah saya pulang dari Jakarta. Unik, saya mengingat. Lalu ada Subianto. Subianto ini orang yang selalu menyampaikan tadi pelajaran ini karena saya tak masuk. Inilah orang yang suka tadi pelajaran ini, betul kan? Inilah orang yang selalu menyampaikan. Jadi kemudian masih ingat rupanya. Banyak ingatan, lalu dari semua ingatan keunikan saya waktu di Semia itu adalah oleh Bu Urni. Sebetulnya kata Bu Urni, saya ini tak pantas di Semia. Kami pantasnya di SMA, maksudnya ada jurusan bahasa. Karena keahlian saya adalah sastra. Nah, jadi di Semia itu waktu itu tidak sama SMK sekarang. SMA sekarang ada program seni. Zaman itu kan tak ada tuh. Jadi saya dianggap murid aneh gitu. Dianggap murid aneh kok di Semia ada orang berpuisi. Jadi agak aneh juga. Tapi alhamdulillah Bu, waktu di sekolah itu ada orang lupa bahwa saya adalah peserta dari Semia Negeri Dumai lomba karya ilmiah juara 1 sekota Dumai. Kenapa ini tidak mencuat? Karena saya punya kasus. Kenapa suara itu? Kasus saya apa Bu? Untuk Ibu ketahui, saya ingat kan? Saya ke Malaysia 10 bulan Bu. Tidak sekolah 10 bulan dari kelas 2 naik ikut ujian seorang dekat tepi apa? Dekat waktu itu Pak Tongkol. Ujian sendiri. Aduh, kan naik pula waktu itu kan. Jadi luar biasa dipengaruhi oleh kita kawan-kawan juga. Saya sudah menulis di tingkat nasional 2 tahun berturut-turut menjadi penulis nasional yang diadu 34 provinsi di Indonesia. Karena ketika dicek oleh panitia, dicek profil saya Semia. Jadi kok bisa anak Semia jadi penulis itu kan? Sebetulnya tidak nyambung jurusannya kan, kecuali kewartawanan, jurnalis itu masih ada steno kan. Ini karena puisi-puisi saya, kawan-kawan, ibu semua, yang baca anak Neruda. Karya-karya saya itu yang udah sangat nasional, saya sendiri tak bisa baca loh. Tapi pada anak Neruda, puisi itu jadi megah. Karena apa? Ini karena hubungan silaturahmi yang terjalin. Kenapa? Ketika saya melihat anak Neruda, saya melihat keponakan saya. Jadi sehingga ketika dia membawa karya saya itu luar biasa. Lalu masih banyak yang lain sangat mempengaruhi kehidupan saya. Mana sedap Dan dibanding ke Sumbar dengan ke Bali ya. Ya, kalau dibanding Indonesia, waktu saya keliling Indonesia, saya tetap mengatakan Indonesia yang terbaik di antara Asia Tenggara. Kenapa? Karena saya pernah, aneh Bu, saya pernah meneliti agama Hindu di Bali, saya bandingkan dengan agama di Thailand. Perbandingan cara ritualnya, bukan cara tauhidnya, tapi cara ritual. Lalu dari semua pengaruh ini tidak manis. Mungkin kalau menurut doa Zola tadi, ya Allah
jangan beri sahabat kami Eli ini kan, itu kan. Nah, Zola tadi berdoa luar biasa, bukan doanya yang luar biasa, tapi peristiwanya. Dia dalam tahajud mengingat kita semua. Ini yang luar biasa menurut saya. Dan saya katakan tadi, saya memang bingal, bisa jomak ngaji tak mau dulu. Tapi pada ketika Zola kami kelas 2, saya putus asa di Malaysia. Saya rasa saya harus balik. Nah, yang kawan balik itu Zola. Kawan balik saya kembali ke apa itu adalah Zola. Dan saya bersyukur kita tidak bicara status sosial kita, profesi kita. Ini harus kita pertahankan. Jangan sampai profesi kita merubah tingkat keagraban kita. Jadi ini harus kita pertahankan. Dan hari ini, peristiwa ini sampai ke Menteri Siti Nurbaya, Bu. Karena tugas saya di Bandar Bakau ini melapor bangunan yang dibuat itu jadi apa. Termasuk adalah, dan hari ini sampai bangunan ini tadi sudah saya posting doanya apa pengajian dari apa Haji Daniel. Dan Haji Daniel adalah salah satu aktivis di bidang sosial masyarakat. Beliau adalah dari Ormas, sementara saya adalah praktisi seni dan lingkungan. Ketua di lembaga Melayu Adat. Dan Daniel di dalam lembaga adat, saya di budayawannya. Saya tidak di lembaga adat, tapi saya di budayawan. Panjang untuk diceritakan. Bahkan hari ini, kalaupun duka ketua, mana ketua tadi? Saya berduka karena wali kelas saya tak ada. Ya, karena wali kelas saya tak ada hari ini. Bu Murni. Bu Murni wali kelas saya, Bu Nelis juga. Tempat ya? Kan? Bu Nelis. Hah? Bu Nelis balik kelas 10. Iya. Iya. Bu Murni pernah kelas 1. Itu saya ingat Bu Murni pernah jadi wali kelas 1. Gitu. Lalu pembagian jurusan. Gitu. TU baru Bu Nelis. Lalu saya teruskan. Saya juga adalah penggiat teater di Riau. Jadi saya punya teater. Pemain teaternya anak kemana Idrus? Pemain teater termasuk anak Nurhuda dan Umi adalah orang yang mempromosi apa? Asni Aisyah, Umi pula ada. Asni Aisyah. Asni Aisyah ini adalah YouTuber yang memperkenalkan Bandar Bakau lewat celoteh-celoteh Melayu, kisah orang yang bangang ngaji. Ya, macam saya betul. Ya. Biasa. Ini tadi apa? Lalu Ustadz Zulkarnain itu yang belakang. Apa Zulkifli? Zulkarnain. Ini adalah diam-diam adalah sahabat yang sering memantau kelaku saya. Beliau ini. Dia selalu memantau bukan kelaku degil saya. Darwis ini nanti birokrasinya ujung-ujungnya macam mana nih? Ada keresahan, terutama Taufik ini. Taufik adalah birokrasi yang memantau saya. Apakah Darwis ini suatu saat bisa disogok? Apakah suatu saat Pak Darwis digusur? Ada beliau dipantau. Karena Pak Taufik semuanya perlu saya jelaskan, Bandar Bakau ini selesainya 2016. 2016 SK 903 Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Itu lamanya tahu 17 tahun dari 1999 sampai 16 tahun wilayah ini baru duduk. Bukan hebatnya saya, tapi ketika saya beradu argumentasi secara hukum maupun secara sosial masyarakat, pesisir, ekologi, teman-teman saya khususnya dari Simia tidak pernah menggibah bahwa Darwis itu begini. Ini tidak pernah dilakukan oleh. Karena walaupun gitu saya juga pahit, juga saya dapat fitnah gitu gini, tapi itu biasalah.
seorang aktivis risikonya memang seperti itu. Hah? Enggak, alhamdulillah saya banyak belajar dari peristiwa itu, Pak Supardi. Ya. Hah? Saya bisi-bisi. Bisi-bisi. Iya. Bisi-bisi tetap. Ayo bisi lagi. Ya. Iyalah. Ya. Ampun. Dan teman-teman yang lain, saya bangga bagi yang di luar Kota Dumai ya. Hari ini ada Aisyah, ada Nelly Wasni, tengkut-tengkut. Nelly Wasni, ya, ada Aisyah, Nong Jelita, nah, Nong Jelita dari tadi malam lagi dia melepas tempat dah dengan Nelda, dengan Nelda, ajak saya ada nyuting terus kan, jangan tak syuting. Ya. Apa dia bisi-bisi? Ya, biar aja. Begitulah Umi. Biar aja. Nah, jadi dan Usman. Ini Usman ni dari di sekolah sampai sekarang diam ini. Mana tunjuk tangan dulu pada Usman. Mana Usman? Tapi juga adalah sahabat yang sering memantau saya. Tak kenal. Nih, ya Usman. Usman ini sahabat yang memantau saya. Dari Usman ini kerja di pelabuhan, dia sering memantau saya. Lalu ada Siti Mariam. Siti Mariam sejak apa? Saya tak tahu ini. Tapi saya yakin dia banyak kebun. Enggak, kalau tahu untuk banyak kebun, banyak anak saya tengok kamu. Itu kan, syukurlah kan, banyak anak itu. Jadi, lalu bagi kawan-kawan yang dari luar jauh, tahun ini kita masih ada yang tidur di hotel. Tapi mudah-mudahan Pak Taufik, Homestay. kita akan buat homestay di sini. Jadi tahun depan kita apa? Lalu terakhir ingin saya sampaikan bahwa Bandar Bakau ini bukan milik saya pribadi, tapi diserahkan pengelolaannya secara kelompok tani hutan sampai tahun 2038. Ya, 2003 lah. Jadi bukan lamanya yang jadi persoalan. Menjelang 2038, macam Atun yang pandai buat lontong itu buka kedai lontong. Kan? Mana yang pandai buat kue? Mana Yanti? Yanti ada? Yanti tak ada. Jadi kawan-kawan, saya ingin mengajak menantang Anda bisnis secara ilmu semia. Jadi ujung dari panjang saya mengajak bisnis, tapi bukan membagi-bagi lahan, tapi membagi-bagi lapak bisnis. Karena program ini akan dijalankan awalnya nanti Juli. Jadi di bulan Juli di sini ada pameran ekonomi kreatif Seriau. Tanggal 5, 6, 7, 8. Silaturahmi ambil lapak, tenda gitu kan semuanya. Dan untuk majelis guru, bagi kawan-kawan juga. Kalau jumpa kadang sembo juga lah. Karena saya nih Bu, agak apa sedikit nih. Saya jago mak Bu. Jadi setua ini jago mak lain tuh lagi. Jadi agak apa kan? Saya jaga ibu saya masih ada di dalam. Itu tadi. Dan itu tuah dia juga Bu. Tuah ibu, tuah mak memperjuangkan Bandar Bakau ini sangat berpengaruh. Lalu saya harap mari bermental bisnis kita ke depan. Dan ada nih caleg nih katanya, Endrita caleg katanya nih. Caleg Pelindo kalau nggak salah ya kan? Oh itu Pak Supardi juga caleg kalau dalam dunia maya saya lihat. Perindo. Jadi kalau saya apa aja
500.000 aja satu kepala. Dah, itu gurau aja. Karena sebenarnya saya orang yang memantau anti money politik. Saya adalah orang yang ikut memantau. Jadi intinya Bandar Bakau, kapanpun kita mau bertemu seperti ini lagi, Bandar Bakau siap tanpa uang sewa, gitu kan? Kalau gedung sewa, gitu kan? Kalau gedung kita sewa. Kalau di sini sebut aja lah ini alumni nih. Tapi yang tahun ini ya, yang tahun ini. Kalau di 2 tahun ini, cas. Banyak mau sampai apa? Yusniar ya. Si Holo ini sering memantau saya di dunia medsos. Ya, memantau saya di dunia medsos. Bahkan berdebar-debar juga ya, Pak Darwis ini apa nih? Pemberontak kah? Apakah gitu? Itu kan. Kadang meleset juga tuh. Tapi itu sengaja karena saya bertindak nyata, karena saya adalah peneliti budaya Melayu Asia Tenggara ketika udah tamat seminar. Jadi gejolak reformasi saat ini, saya rasa saya punya ilmu untuk meniti buih gelombang reformasi. Lalu yang tidak, saya punya 5 orang putra. Maka itu 5 orang putra, 3 kandung saya, 2 dapat jatah dari Bapak. Jadi 5 semuanya. Kebetulan jatah saya 2 dan 2 jatah kan. Pada dulu Darwis itu bercewek, bukan tahu dia apa zaman sini. Tapi walaupun Darwis tak tahu bercewek, tapi dia mengisi majalah-majalah remaja waktu itu, Anita Cemerlang. Karya-karya Darwis Muhammad Saleh waktu itu sudah muncul di Anita Cemerlang. Jadi pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan dan saya sangat gembira. Mudah-mudahan jangan apa cucu ada soalnya, cucu banyak, tapi cucu kandung saya 1 laki-laki juga. Jadi agak langka nih perempuan dalam keluarga saya nih. Saya adik-beradik ada perempuan, saya adik-beradik laki-laki juga, anak kemana laki-laki juga, pada anak sendiri juga laki-laki. Mudah-mudahan di antara kita Allah kasih kesempatan, entah berbesan, entah berapa, suatu saat nanti. Karena saya masih ada cadangan 2. Karena saya masih ada cadangan 2. Nah, sekarang kebetulan Aisyah dia di Meranti membangun turap di desa Anak Stata. Jadi anak saya teknik sipil, sekarang dia membangun pemecah ombak di desa Anak Stata di Meranti, dan yang bungsu mengawal saya di hutan ini. Mungkin itu yang dapat saya wakili dari kawan-kawan semuanya, dan saya mohon maaf selama ini Darwis Muhammad Saleh itu keras, tegas. Itu bukan dari apa. Kadang saya diintimidasi, maklumlah orang yang diintimidasi ini. Jadi orang diintimidasi ini selalu merasa apa ya? Tapi efek orang yang selalu diintimidasi itu adalah tidak punya rasa takut. Apabila seseorang selalu ditekan, orang yang ditekan tak punya rasa takut. Seperti saya saat ini, dan beruntung tuan-tuan yang punya suami militer, polisi, alhamdulillah akrab semua Bu dengan saya, gara-gara tidak jadi masalah Bu.
Karena urusan saya juga polisi waktu itu, urusannya juga dengan segala militer BPN pertanahan gitu. Tapi itu tidak mengganggu hubungan persaudaraan. Jadi saya mohon maaf dan saya mohon doa kepada kawan-kawan agar kita bisa berkumpul bersua pada nikmat seperti ini, dan saya yakin kita tidak bicara berapa saldo terus. Kalau saldo itu mau dibicarakan banyak lagi. Tapi tenang, hari ini kita minum jus kedabu nanti. Kita minum jus kedabu. Jadi untuk itu saya sebut bagi kawan-kawan yang ingin bisnis, bukan orangnya. Ada anak, ada menantu, ada anak kemana kan? Ciri bisnisnya ada itu villa, homestay, kuliner, souvenir, art, seni. Jadi kalau ada yang bisa berkesenian, di sini juga bisa. Dan hari-hari sebetulnya Mat, jika ada buka lontong Mat, sini Mat. Karena lontong Selamat ini sampai sekarang Bu, saya masih sarapan tempat Selamat. Saya masih sarapan saya di tempat Selamat selalu. Jadi Mat, rumus menu itu tadi diletak di sini. Jadi barang-barang berkembang. Demikian saya akhiri. Mohon maaf segala kekurangan. Maklumlah sudah tua. Oh iya, Bahaudin ya. Bahaudin ini lagi nih. Bahaudin sahabat sekampung, sepantai. Ya, sahabat sekampung. Dan Baharudin juga. Asim ya, Asim tadi tempat lupa. Masitoh ya, Masitoh. Masitoh nih, Saripah Masitoh ini jauh nih. Jam terbangnya kalau saya pantau nih sampai Singapura. Profesinya sampai ke Singapura, Pekanbaru. Dan silaturahmi tetap berjalan. Kemudian ada satu sini orang yang sahabat dulu saya sempat sebangku dengan dia nih. Tapi sejak saya berjuang ini tak pernah lah dia datang kecuali hari ini, yaitu Justina itu. Saya pernah duduk sebangku dengan Justina itu tadi. Itu tadi kan? Itu tadi. Umahan layannya itu dia. Iya, tapi dia aku di sini tak pernah ada yang tahu kopi loh. Mudah-mudahan nanti dantonya. Tapi siapa Darwis di dalam hutan ini, kenapa Darwis di hutan ini, Justina tahu. Karena ketika Darwis disebut ajab loh, pernah disebut gilo. Jadi saya pernah disebut gilo, tapi karena Justina ada di nelayan ini, dia tahu kawan dia itu tak gilo. Jadi inilah orang-orang yang karena banyak orang yang menyebut Darwis itu gilo, gitu kan? Tapi ada Justina di sini itu. Dia tak gilo, dia macam itu, gitu kan? Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.